Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Virgin Brilian, biasa dipanggil Virgin. Saya di sini sebagai petugas kesehatan UKS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Selain di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, saya juga sebagai relawan PMI Kabupaten Karanganyar. Ya, di sini nanti saya akan menyampaikan materi atau sharing-sharing mengenai COVID-19 sekarang yang lagi viral-viralnya gitu ya, mengenai virus COVID-19. Apa sih itu virus COVID-19? Nah, virus COVID-19 ini sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan, bahkan bisa menyebabkan penyakit yang berat seperti itu. Nah, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti SARS dan MERS, seperti itu ya. Nah, berikut untuk tanda dan gejalanya. Yang pertama seperti gangguan nafas. Nah, coronavirus dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Yang berikutnya menyebabkan batuk. Nah, untuk ciri yang berikutnya, virus COVID-19 biasanya menyebabkan demam lebih dari 38 derajat Celcius, seperti itu. Yang berikutnya menyebabkan sesak nafas, kayak gitu. Nah, biasanya kalau semisal coronavirus menyebabkan sesak nafas, biasanya pasien membutuhkan bantuan oksigen, seperti itu. Pada kasus yang lebih parah, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan, gagal ginjal, bahkan coronavirus dapat menyebabkan kematian. Sering terjadi di Kabupaten Karanganyar sendiri. Kasus kematian sehari ini saja bisa hari ini menyebabkan kematian mencapai 5 baru sepagi. Belum nanti tambah siang, tambah sore, tambah malam, kayak gitu bisa mencapai 15 lebih kasus kematian seperti itu. Nah, untuk tim Satgasnya sendiri, kini Satgas pemulasaraan jenazah COVID-19 ini sendiri yang dipimpin atau diprakarsai sendiri oleh BPBD Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan PMI dan relawan lainnya seperti SAR dan lain sebagainya. Kayak gitu untuk melakukan pemulasaraan jenazah COVID-19. Karena mungkin untuk akhir-akhir ini ada virus COVID-19 varian baru yang datang dari India, yang virus tersebut menularnya cukup cepat daripada virus COVID yang mungkin varian yang lama seperti itu. Nah, gimana sih virus COVID-19 itu dapat menular? Nah, virus COVID-19 tersebut dapat menular melalui droplet. Pak, bisa dikat nggak? Oke, virus COVID-19 bisa menular melalui droplet atau percikan atau cairan dari si penderita COVID-19 itu sendiri. Nah, misalnya, si pembawa virus COVID-19 itu mengalami bersin atau batuk, seperti itu. Nah, percikan tersebut bisa menular atau bisa si pembawa virus tersebut bisa membawakan virusnya atau bisa menularkan virusnya itu melalui udara yang terhirup oleh orang lain, seperti itu. Dan yang berikutnya, bila orang lain menyentuh benda-benda yang terkena percikan cairan dari si pembawa atau si penderita penyakit COVID-19 ini sendiri, maka dianjurkan apa? Kita melakukan 5M. Apa sih itu 5M? Yang pertama, selalu memakai masker. Selalu memakai masker. Memakai masker aja tidak cukup, karena memakai masker itu harus memakai masker secara benar, tepat dan benar itu. Memakai masker itu harus menutup seluruh hidung dan mulut.
Jadi tidak boleh di bawah hidung atau bahkan di bawah mulut, di dagu, atau bahkan ada yang bercanda ditaruh di kening atau apa ya. Kayak gitu, itu penggunaan masker yang salah. Jadi mungkin saat ini karena ada virus COVID-19 varian baru yang datang dari India itu, kita dianjurkan untuk mengenakan masker double. Kita harus melindungi diri kita sendiri, bahkan harus melindungi dari orang lain juga. Kayak gitu. Karena kesehatan diri sendiri ini lebih utama, ya. Yang berikutnya, yang M kedua, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan 6 langkah secara benar. Yang pertama saya contohkan terlebih dahulu. Yang pertama, diusap-usapkan depan. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Seperti itu, selesai. Nah, untuk cuci tangan ini sendiri dilakukan minimal 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Jika terpaksanya tidak ada sabun, mungkin kita baru bepergian kemana, diusahakan menggunakan hand sanitizer. Tapi lebih efektifnya kita menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik, itu minimal. Yang berikutnya, M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Karena apa? Hembusan atau percikan dari si pembawa virus COVID-19 ini sendiri mungkin bisa menularkan itu lewat udara berjarak 1,5 sampai 2 meter. Maka dianjurkan apa? Kita selalu menjaga jarak seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Karena apa? Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita atau benda-benda di sekitar kita atau yang di sekitar keramaian, kita tidak tahu di situ apakah terdapat virus COVID-19 atau tidak, kayak gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, mengurangi mobilitas. Kayak gitu, sebaiknya kalau semisal kita tidak terlalu butuh atau tidak terlalu penting di situ, mending di rumah saja, melakukan aktivitas di rumah saja, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, gimana cara lain untuk menghindari atau mencegah COVID-19 ini sendiri? Dengan cara apa? Kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu ya. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Yang berikutnya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir seperti yang saya sampaikan tadi. Yang berikutnya, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kita wajib membersihkan lingkungan sekitar. Kalau semisal lingkungan sekitar banyak yang menjamah atau banyak yang orang berkunjung, seperti itu, kalau bisa selalu disterilkan atau disemprot desinfektan, seperti itu. Untuk yang berikutnya, minum air mineral minimal 8 gelas per hari. Yang berikutnya, beristirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup itu kita untuk menjaga imun, karena kesehatan imun itu sangat perlu. Nah, yang berikutnya, bila demam atau sesak nafas, diusahakan kita mandiri, langsung berkunjung ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Karena sebelum terjadi hal yang lebih parah, kita harus menghindarinya terlebih dahulu, seperti itu. Yang berikutnya, bila batuk atau flu, tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam seperti yang saya contohkan. Jangan menggunakan telapak tangan, karena mungkin kalau telapak tangan itu nanti berjabat tangan, walaupun mungkin sekarang anjurannya tidak boleh berjabat tangan, hanya untuk berjaga-jaga saja karena kita banyak menyentuh benda-benda di sekitar kita, maka kita tidak boleh
batuk menutup mulut menggunakan telapak tangan seperti itu. Bisa menggunakan tisu. Kita menutup mulut kita saat batuk menggunakan tisu, atau tidak kita biasa menggunakan masker seperti itu. Nah, yang berikutnya, pastikan makanan dan minuman dimasak hingga matang agar virus dan bakteri di dalam situ terbunuh atau mati semua seperti itu ya. Nah, pesan saya, kalau semisal teman-teman semua, jagalah imun kita, jangan terlalu memikirkan nanti aku kalau kena virus COVID-19 nanti gimana. Kebanyakan imun atau pasien-pasien COVID-19 itu menurun kesehatannya, menurun imunnya itu karena pola pikir kita, karena psikis kita terganggu, mungkin karena pola pikirnya kita ketakutan seperti itu, kita jadi lebih drop. Bahkan banyak kematian COVID-19 ini sendiri karena imunnya menurun, karena imunnya down. Tapi kebanyakan mungkin untuk kematiannya terjadi karena banyak penyakit bawaannya seperti itu. Tetapi ingat, imun kita down, kita tambah sakit kita yang semakin menekan kita, justru itu yang menyebabkan itu lebih bahaya lagi seperti itu. Yang terakhir pesan saya, jangan lupa untuk selalu berdoa untuk kesehatan kita. Mungkin itu dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.